menagih apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menagih apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Apakah ketuhanan dan kemanusiaan itu hanya sebuah adagium, sebuah kata-kata yang hanya terbayang, sebuah kata-kata imajiner? Tidak. Pancasila yang mengandung 5 sila itu adalah kata-kata kerja. Karena itu setiap orang melakukan tindakan, kegiatan, dan pekerjaan merujuk kepada amanat 5 sila yang tertulis dalam Pancasila. Yang pertama, kalau kita bicara tentang andaikan kemanusiaan yang adil dan beradab, ada 2 hal peristiwa besar, peristiwa tragedi nasional yang sering menjadi memori pasionis, memori derita bagi keluarga di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah peristiwa ketika Lebaran, mudik Lebaran itu kurang lebih 1.000 orang biasanya mati di jalan. Kurang lebih 1.000 orang mengalami kecelakaan di jalan. Ingat gak? Ini peristiwa besar, 1.000-2.000 orang. Banyak orang yang mati di jalan. Yang kedua, pemilu. Kemarin 700 orang mati. 2 peristiwa ini saja selama ini kita mengikuti, ternyata pemerintah tidak pernah merespons atas kematian ini. Kalau di negara-negara lain 1 orang meninggal karena kelalaian pengaturan lalu lintas, maka Menteri Perhubungan sewajarnya mengundurkan diri. Kalau 1 orang, 2 orang meninggal karena ketidakmampuan mengatur lalu lintas perhubungan udara, laut, dan darat, kemudian mengakibatkan kematian pada orang, maka harusnya pemerintah bertanggung jawab dan minta maaf. Tapi bayangkan setiap mudik Lebaran, ribuan orang mati, tidak pernah ada yang minta maaf, hanya rilis bahwa sekian banyak kecelakaan dan sekian banyak mati. Tidak ada respon. Kemudian yang kedua, dalam pemilu 700 orang meninggal dan 10.000 orang mati di Indonesia ini. Sebuah momentum demokrasi yang diisi oleh nilai-nilai kemanusiaan, saudara-saudara sekalian. Tapi terlihat semacam sebuah etalase kematian. Bayangkan, demokrasi itu mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Demokrasi itu mengandung nilai-nilai harapan kehidupan. Sebuah pengharapan. Tapi terlihat seperti sebuah etalase kematian atas 700 orang yang meninggal kemarin. Karena itulah maka kita mengalami sebuah anomali demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami anomali. Ya. Karena demokrasi itu tidak pernah membunuh orang. Demokrasi itu tidak pernah mengambil nyawa manusia. Karena itu kalau demokrasi itu mengambil nyawa 700 orang, 10.000 orang yang menderita, maka kita mengalami anomali demokrasi. Dan ini satu-satunya di dunia. Tidak ada negara lain yang sebuah proses demokrasi mengakibatkan kematian 700 orang semacam di Indonesia 2019. Terlepas dari apa penyebabnya, itu adalah urusan kedokteran. Tetapi fakta bahwa pemilu menghasilkan kematian adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak bisa menghindari tanggung jawab terhadap kematian 700 orang. Karena apa? Kalau pemerintah tidak menyelenggarakan pemilu, maka tidak mungkin 700 orang mati. Kalau pemerintah mampu
mengeluarkan peraturan KPU yang melindungi penyelenggara pemilu di bawah, baik itu dari tes kesehatannya, menyediakan puskesmas berjalan, menyediakan obat-obatnya, menyediakan kemampuan kesehatannya, maka tidak mungkin 700 orang itu mati. Karena itu kurang antisipasinya penyelenggara pemilu telah menyebabkan kematian 700 orang rakyat Indonesia meninggal di dalam momentum pemilu. Karena itu siapa yang bertanggung jawab? Penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab. Penyelenggara pemilu siapa? Negara yang bertanggung jawab. Karena negara yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, tanggung jawab negara itu ada dua. Tanggung jawab terdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidananya itu adalah kepada penyelenggara pemilu. Kalau tahun-tahun sebelumnya penyelenggara pemilu pernah meninggal, maka kenapa mereka tidak bisa mengeluarkan peraturan yang melindungi supaya tidak meninggal lagi? Kalau mereka lalai, maka kelalaian menyebabkan kematian. Oleh karena itu, maka penyelenggara pemilu wajar diberi hukuman pidana. Dalam konteks pidana ini disebut delik culpa, kelalaian atau kealpaan menyebabkan kematian bagi rakyatnya. Karena itulah maka penyelenggara pemilu wajib dihadapkan kepada hukum untuk mempertanggungjawabkan atas kelalaian mereka. Kemudian selanjutnya, apakah dengan peristiwa 500 orang meninggal kita semua harus diam? Tidak bisa. Ini negara besar. Negara besar. Karena itu orang yang meninggal, warga negara yang meninggal harus menjadi beban dan tanggung jawab negara untuk mencari jalan keluar penyelesaiannya. Apakah jalan keluar berdasarkan proses hukum atau kompensasi, rehabilitasi, dan rekonsiliasi? Itu adalah jalan-jalan penyelesaian. Tetapi bahwa negara mengambil alih tanggung jawab, itu adalah sangat urgen dan penting untuk menyatakan bahwa sila kedua Undang Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ada di Indonesia. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, merdeka! Merdeka! Hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan karena ada tanda-tanda mengarah ke sana. Yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif.